Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bapak Mahendra Diki Supandi untuk pembahasan materi ajar kelas 11 SMK Widya Mukti ya, atau bisa dipergunakan untuk tingkat SMK dan SMA. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita mulai dengan pembacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, dalam pelaksanaan pembelajaran akan dijelaskan tentang kompetisi inti dan kompetisi dasar ya. Mungkin untuk kompetisi inti sama seperti pembelajaran yang sebelumnya, boleh ditelaah secara komprehensif atau secara pribadi ya. Dan ini kompetisi dasarnya ya. Bisa dibaca di sini menerapkan ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah di masyarakat ya. Intinya itu menjaga kebersamaan, menganalisis pelaksanaan khotbah dan tabligh dan dakwah, menyajikan ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah itu intinya. Jadi kalian di sini harus bisa mempraktekkan ketentuan khotbah, tabligh dan materi pilihan di sini berisi tentang penyebaran agama ajaran Islam. Jadi nanti akan dikaitkan dengan metode dakwah Rasul dalam penyebaran agama Islam di Indonesia itu bagaimana ya. Ini akan dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas tentang khotbah, tabligh dan dakwah ya. Nah, di sini bisa dibaca ya. Dan menerapkan ketentuan syariat Islam dalam khutbah ya. Jadi kalau secara peraturan Islam atau syariat Islam, bagaimana pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat gitu. Terus menjalin kebersamaan melalui khutbah, tabligh dan dakwah dihasilkan melalui khutbah dan tabligh dan dakwah ini menjadi atau menghasilkan menjalin kebersamaan. Nah ini penyebaran ajaran Islam ya. Jadi Islam yang dibawa oleh para utusan Allah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Nah, mohon diamati beberapa metode penyebaran Islam yang terjadi ya. Ini. Jadi ada metode ya, silahkan diamati gambar-gambar tersebut. Yang pertama ya, ini bisa diamati silahkan. Jadi akan ada muncul pertanyaan, mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Jadi penyebaran Islam di Indonesia dilaksanakan melalui penyesuaian diri dengan adat istiadat tanpa paksaan dan kekerasan. Jadi dulu tidak ada paksaan ya, jadi disesuaikan dengan adat istiadat. Agama Islam tidak mengenal diskriminasi ya. Jadi dari dulu diajarkan agama Islam itu tidak ada mengenal diskriminasi. Dan Islam mengajarkan persamaan derajat martabat manusia, tidak membeda-bedakan jenis kelamin maupun kedudukannya. Yang selanjutnya agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiarannya dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam ya. Perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban bagi orang yang Nah ini dalil nakli ya dan akli, mohon untuk dibaca. Jadi ini ketentuan-ketentuan dalam menunaikan perintah mulia menyerukan kebenaran ilahi, mereka pun ditentang dan dimusuhi ya. Jadi dulu para dai berdakwah tidak segampang sekarang gitu ya. Jadi ditentang oleh kaum Quraisy ya, kaum kafir. Di sini ada ayat yang artinya begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa
tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Itu pula yang akan dirasakan para kader dakwah. Oleh karena itu, tidaklah heran jika seorang dai dimusuhi, ditentang, dibantah, bahkan difitnah. Sekali lagi, karena sesungguhnya setiap orang yang mengajak kepada Allah pasti akan mendapat tantangan berat ya. Di sini ada ayatnya juga, silakan dibaca. Jadi sebagai pendai itu memiliki konsekuensi yang berat ya, seperti halnya Nabi dulu. Ini proses penyebaran Islam di Indonesia ya. Jadi Islam di Indonesia dikenal dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ya. Silakan para siswa carilah dari berbagai sumber mengenai Wali Songo tersebut ya. Jadi silakan menelusuri Wali Songo itu siapa aja, kemudian tulislah biografinya dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Cari pula contoh pahlawan-pahlawan Islam lainnya yang mendukung dakwah Islam. Nah, silahkan dicari dan dicatat di lembar kerja siswa ya. Nah, ini foto-fotonya nih. Ini siapa-siapa saja dari 1 sampai 9 ya. Wali Songo itu, Wali Songo berarti kan 9. Ya, terus bandingkan dengan strategi perjuangan Rasulullah di Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan secara terang-terangan. Buat pula perbandingan antara perjuangan Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Ya. Terus khutbah, tabligh, dakwah merupakan metode untuk menyiarkan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang terdapat dalam surah berikut, agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Khutbah, tabligh, dan dakwah dalam upaya menegakkan kebenaran itu termasuk dalam jihad fi sabilillah. Nah ini ya, jadi ada ayat-ayatnya di Al-Asyr. Dilanjutkan, nah, langsung ke materi khutbah, pengertian khutbah berarti ya. Di sini ada secara bahasa, dan secara bahasa berarti khutbah berasal dari kata khutbah, yahudu khutaban yang berarti pidato. Kalau secara Islam atau dalam Islam atau secara istilah, salah satu cara untuk menasehati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang dianjurkan Allah. Ini ada tercantum dalam Quran surat Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Jadi orang yang berkhutbah disebut khotib ya. Syarat menjadi khotib yaitu laki-laki dewasa yang pertama, mengetahui ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jemaahnya. Jika berkhutbah pada khutbah Jumat, khotib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Itu contoh khutbah Jumat ya. Seperti diketahui, khutbah itu tidak hanya khutbah Jumat ya, bisa juga khutbah misal gerhana dan lain sebagainya ya. Atau sholat ada minta hujan, istisqa ya. Fasih berbicara di depan umum, itu syaratnya. Yang selanjutnya mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan khutbah Jumat ya. Syarat khutbah Jumat itu ada beberapa ya. Khutbah dimulai setelah duhur ya. Berdiri jika mampu, duduk di antara dua khutbah, dilakukan secara urut rukunnya. Khutbah pertama dan khutbah kedua dilaksanakan sebelum salat Jumat. Disampaikan dengan suara keras, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Rukun khutbah Jumat nih. Yang pertama, mengucapkan hamdalah puji-pujian kepada Allah pada permulaan khutbah. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca 2 kalimat syahadat,
berwasiat untuk takwa, ya, memberi nasihat hal-hal yang bermanfaat. Ada al-wasiyatu bit taqwa. Terus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berdoa untuk kaum mukminin dan muslim. Sunnah khutbah, ya, sunnah khutbah Jumat. Khutbah disampaikan di atas mimbar, ya, atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Khotib berkhutbah dengan suara jelas, keras, fasih, sistematis, dan mudah dipahami. Khotib selalu menghadap ke arah jamaah. Khotib memberi salam di awal khutbah pertama, ya. Khotib duduk sebentar setelah mengucapkan salam, dan ketika azan dikumandangkan, khotib hendaknya membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Khotib menertibkan rukun khutbah, terutama sholawat Nabi dan wasiat takwa. Manfaat khutbah Jumat. Dengan menyimak khutbah Jumat yang disampaikan khotib secara seksama dan meresapi maknanya, maka kita akan mendapatkan pengajaran yang berharga. Khutbah Jumat dapat memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri kita akan pentingnya dari ukhuwah Islamiyah, silaturahmi, dan sosialisasi dalam kehidupan masyarakat, mengingatkan kita untuk mencegah perbuatan keji, munkar, serta meningkatkan amal ma'ruf nahi munkar, ya. Menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, merangsang kita untuk lebih giat menuntut ilmu, khususnya mengenai ilmu keagamaan. Dan yang terakhir, mengingatkan kita agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu giat berikhtiar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, tablik, ya. Pengertian tablik di sini berarti secara bahasa, ya. Secara bahasa dulu, yaitu berasal dari kata balago yubaligu yang artinya menyampaikan. Sama, ya. Kalau dalam secara istilah, artian tablik menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan niat ikhlas untuk mendapat ridho Allah agar tercapainya kebahagiaan di dunia akhirat. Sama, ya, sama pengertiannya dengan menyampaikan. Pada awalnya, tablik merupakan salah satu tugas Rasulullah. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67, ya. Bisa dibaca nanti secara sesama. Mubalig nih, mubalig. Syarat mubalig. Jadi yang orang yang tablik itu mubalig, ya. Orang yang mengisi tablik itu mubalig atau mubaligoh, ya. Banyak sekarang, tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada, disebutnya mubaligoh. Syaratnya Islam pasti, ya. Yang kedua balig. Yang ketiga mendalami ajaran Islam. Etika dalam tablik. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, ya. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dalam diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Bisa diambil dari Al-Quran atau hadis, ya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologi sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih. Yang ketiga, dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a, ya. Yad'u dakwatan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Kalau secara istilah, menyeru seseorang atau masyarakat luas untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis
dalam menjalani hidup agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil nakli tentang dakwah. Bisa dibaca, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, ini Quran surat An-Nahl ayat 100. Teknik-teknik dalam dakwah. Yang pertama, dilakukan dengan lemah lembut, sopan, bijaksana, kasih sayang, dan penuh keteladanan. Tidak melakukan berbagai praktik kotor dengan mengatasnamakan dakwah. Ini yang tidak boleh ya, mengatasnamakan dakwah untuk praktik kepentingan pribadi. Menguasai konsep Islam dalam pengalamannya. Ini terakhir, memahami ilmu, retorika, dan mampu menjalin komunikasi yang baik. Intinya itu ya, yang bisa dipahami itu mempunyai pemahaman tentang Islam atau materi ya, dan juga mempunyai retorika atau menjadi komunikasi yang baik. Itu ya teknik-teknik praktek dalam dakwah nih, tahap persiapan nih. Kalau kalian ingin praktek dakwah, itu yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah mental ya. Yang kedua, memahami latar belakang jemaah. Jadi kita ketika berdakwah itu harus memahami latar belakang jemaah gimana. Menentukan masalahnya, mengumpulkan bahan ya, mencari referensi gitu. Terus menyusun sistematikanya, dan mempersiapkan fisik. Dan yang terakhir, menganalisis tahapan pelaksanaan. Yang pertama, tampil dengan pede ya, percaya diri. Yang kedua, menguasai forum, tidak menyimpang dari tema, menjadi diri sendiri, bersikap sederajat dan rendah hati ya, jangan mengagul-ngagulkan atau juga diagulkan. Mengatur intonasi dan tempo, jangan monoton ya. Memberi tekanan, memelihara kontak dengan jemaah, mengembangkan bahasan, memberi dan menerapkan ketentuan syarat Islam dalam khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Intinya ini, aktivitas khutbah, tabligh, dan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Namun pada intinya bertujuan untuk menggapai kebahagiaan hidup dengan dasar ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya dakwah, ajaran Islam tidak akan tersebar luas dan jumlah masyarakat muslim pun tidak akan sebanyak sekarang ini. Dengan demikian, dakwah memiliki manfaat yang besar. Ini intinya. Melalui dakwah, ajaran yang bersumber pada Al-Quran dan hadis tersebar luas di berbagai belahan dunia. Tentu Anda telah mengetahui mengapa Islam dapat tersebar dengan mudah. Hal itu karena dakwah yang dilakukan didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Dakwah yang sesuai syariat Islam, dakwah yang membawa kedamaian ya, dan jauh dari tindakan kekerasan, dakwah yang ditujukan dengan keteladanan, dakwah yang murni bertujuan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridho-Nya. Menjalin kebersamaan melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan khutbah, tabligh, dakwah adalah mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang positif. Namun karena tingkah laku manusia bersumber dari nafs ya, ini jiwanya berarti, maka dakwah yang efektif adalah dakwah yang bisa diterima oleh jiwanya sendiri.
yakni dakwah yang sesuai dengan hati atau jiwanya. Dengan demikian, seorang khotib, mubalik, dan dai ya hendaknya mampu melihat persoalan-persoalan dengan lebih teliti dan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahannya. Dakwah Islam menentukan tegak atau runtuhnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jemaah, mental, dan pemahaman. Sehingga itu akhlak masyarakat tak akan dapat dibangun tanpa adanya khutbah, tablik, dan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa khutbah atau khutbah, tablik, dan dakwah merupakan sarana untuk membangun kebersamaan dalam menciptakan pribadi-pribadi Islami yang terhimpun dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Melalui khutbah, tablik, dan dakwah, para jemaah akan berkumpul sehingga akan terjalin silaturahmi dan kedekatan emosional. Sehingga atau selain itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan akan meningkat dan rasa peduli dengan sesama akan timbul. Itu pembahasan dalam bab sekarang ya tentang bab khutbah, tablik, dan dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon untuk dibaca kembali dan dikerjakan di lembar kerja peserta didiknya. Dengan demikian akhir kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.